Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yeay. Nah, jumpa lagi nih dengan saya, Ibu Erli. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 5, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang daftar riwayat hidup. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, Ibu akan memimpin doanya ya. Berdoa mulai. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa sih daftar riwayat hidup itu? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi, daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri seseorang yang bersifat promosi kepada perusahaan. Jadi, daftar riwayat hidup ini dibuat untuk mengajukan pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, dalam daftar riwayat hidup ini nggak mungkin kan nggak ada isinya. Lalu isinya itu apa aja sih yang ada di dalam daftar riwayat hidup itu? Nah, isi dari daftar riwayat hidup ini adalah meliputi keterangan pribadi dari seseorang tersebut, kemudian latar belakang pendidikan dari orang tersebut, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Nah, ketika kita membuat daftar riwayat hidup ini harus benar-benar sesuai dengan jati diri kita sendiri. Data-datanya juga harus sesuai dengan data kita sendiri. Kita tidak boleh memasukkan data tersebut, apalagi sampai memakai data orang lain. Daftar riwayat hidup ini dapat berupa formulir ataupun narasi. Biasanya, formulir daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau pelengkap dalam surat lamaran suatu pekerjaan. Nah, lalu hal-hal penting apa saja sih yang harus ada dalam daftar riwayat hidup ini? Nah, ini ada beberapa daftar penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama yaitu nama si pembuat daftar riwayat hidup tersebut, nama lengkap. Kemudian ada tempat tanggal lahir si pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Yang ketiga, ada umur dari si pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Lalu ada agama yang dianut oleh si pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Kemudian ada alamat rumah si pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Lalu yang terakhir ada riwayat pendidikan si pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan formal maupun juga non-formal. Selain hal-hal penting tersebut, bisa juga dari daftar riwayat hidup tersebut dicantumkan beberapa hal lain yang sekiranya memang perlu. Misalnya seperti prestasi yang pernah diraih oleh si pembuat daftar riwayat hidup tersebut, kemudian hobi si pembuat riwayat hidup tersebut, lalu data keluarga ataupun moto kehidupan si pembuat riwayat hidup tersebut. Nah, berikut Ibu akan mencantumkan contoh dari daftar riwayat hidup. Kalian simak ya. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan Ibu mengenai daftar riwayat hidup. Nah, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Sampai jumpa di lain waktu dalam pembelajaran-pembelajaran yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Untuk itu, sekian dari Ibu. Terima kasih Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.